WhatsApp. Pertama-tama selamat dulu yang udah sampai puncak. Puncak itu sebenarnya bonus, tapi kalau bisa ya harus. Gitu. Tapi kalau memang nggak bisa banget jangan memaksakan. Nanti balik lagi. Betul. Intinya tadi saya juga akhirnya nggak jadi muncak. Dan Raffi juga udah berkali-kali jatuh. Ibunya juga udah up, nggak kuat. Tapi pada intinya tetap ada hikmahnya. Dalam kelompok pendakian itu semua punya kontribusi. Jadi lumayan kan pas gua balik, gue jadi bisa masak, bisa nyiapin makanan, sedikit ngerapin tenda, yang juga akhirnya ngeringanin kerja teman-teman kalian juga. Nah, intinya itu tetap ada pelajaran yang bisa diambil. Nah, untuk perjalanan pulang sebenarnya masih ada satu destinasi lagi. Itu masih ada air terjun yang lumayan lah buat kalau misalnya mau berendam air hangat masih bisa. Cuman karena jalurnya itu bukan berbeda ya, sebenarnya agak melipir sedikit. Kemarin bisa nunggu di pos dulu sambil istirahat. Nah, sebenarnya tidak direkomendasikan untuk jalan sendiri, tapi kalau misalnya memang merasa aman untuk jalan sendiri, mau duluan istirahat di base camp, ya monggo, nggak apa-apa. Begitu. Yang mau ikut juga nggak apa-apa, lebih bagus gitu. Ya gitu aja sih untuk perjalanan pulang. Treknya masih sama, trek yang kemarin juga. Jadi mudah-mudahan teman-teman kakinya tetap fit, nggak ada masalah. Kalau makan kayaknya pondasi udah cukup lumayan lah ya, tenaga ada lah. Cuman kalau pegel-pegel kan bukan masalah lapar atau nggak lapar sebenarnya. Begitu aja. Sebelum perjalanan pulang kita berdoa dulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar kita semua diberi keselamatan sampai di rumah dalam perjalanan pulang ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selesai lagi ya. Sukses. Bang Rango, sukses. Yap, jam 4 sore saya dan tim memulai perjalanan dari Kandang Badak menuju Base Camp Cibodas dalam perjalanan pulang kali ini. Nah, sebenarnya saya tidak terlalu menyadari ternyata kami berangkat memulai perjalanan pulang ini di waktu yang sudah terlalu sore sebenarnya. Nah, bagusnya di shelter air panas 2 ini teman-teman sudah menyempatkan diri untuk sekedar bermain air hangat, merendam kaki yang lelah, buat ngilangin pegel-pegel lumayan. Ini juga untuk menghilangkan rasa penasaran karena kayaknya kami gak akan bisa mampir ke air terjun air hangat. Gedung Panca. Gedung Panca. Emang ada waktu apa pijat gua massage apa? Kasihan anak tiri ditinggal sama teman-temannya. Mana nih? Ayo. Kita sekarang lagi di mana? Tempat air panas. Enak gak? Kamu tadi berhasil melewati apa? Jembatan? Air? Panas. Yeay, keren. Mas Rapid nih. Gunung apa ini? Gunung
Pangrango. Mantap. Alhamdulillah saya teramat bersyukur ketika kami sudah berhasil melalui jembatan yang melewati air terjun panas yang memang treknya itu sangat berbahaya sebelum saat matahari sudah mulai gelap. Sudah mulai berkabut. Kalau kita lihat jam sekarang itu udah jam 17.30. Itu artinya sekarang udah setengah 6 dan kemungkinan besar kita bakalan kena trek malam sedikit karena posisinya sekarang kita belum juga sampai di pos Ciberem. Dan itu artinya juga rencana kita mampir ke air terjun Ciberem terpaksa ditunda dulu karena secara waktu kayaknya ini udah sangat tidak memungkinkan. Jadi kita fokus untuk langsung perjalanan pulang. Tangan makin bengkak. Pengalaman mistis saat berkegiatan di gunung adalah hal yang biasa. Tidak perlu ditakuti, tapi jangan juga terlalu takabur. Hal mistis di gunung pasti ada. Tidak perlu yang gimana-gimana. Kita cukup menghargai dan menghormati. Mungkin inilah awal dari semua hal mistis yang kami alami saat ini. Saat memasuki azan maghrib, saya dan rombongan tetap melangkah karena saya pikir akan lebih aman jika kita beristirahat di shelter daripada kita beristirahat di trek. Oh ya ampun, kirain headline. Persiapan trek malam guys. Siapin lampu sama jas hujan. Soalnya kabutnya turun. Ngerasain juga trek malam saat perjalanan turun. Membawa rombongan. Bismillah, mudah-mudahan nggak ada halangan, lancar. Rafid trek malam juga dia. Oke, lanjut. Sekarang sekira jam 7-an kayaknya. 7 malam. Shelter Rawadenok 1. Alhamdulillah masih aman. Good, lanjut. Trek malam dia guys. Gimana jalan malam? Puncak lagi. Gimana jalan malam? Bang Jay aman? Gelap ya? Jalan. Oh, terus? Tapi masih oke kan? Dingin Masih kuat kan kamu? masih. Oke. Tinggal sebentar lagi sampai bawah. Kalau sudah sampai bawah, kamu mau makan apa? Makan roti bakar. Sip. Oke. Aman. Halo. Gimana ya? Kerupuk mana kerupuk? Di Bang Ipin juga banyak makanan tahu. Udah melempem. Di Bang Ipin banyak makanan, ada Oreo, ada apa lagi tadi ya? Banyak deh pokoknya. Silakan. Gelap. Dan ini sendiri. Cuma berdua sama Rafid. Kalau menurut hitung-hitungan sih udah deket. Mas, aman? Aman. Berani ya? Hah? Berani ya? Aman. Oke, bismillah ya mas. Kita soalnya cuma berdua. Semuanya ketinggalan di belakang. Iya. Kamu kan harus istirahat duluan. Biar
capeknya hilang. Aku nggak bakal capek dari bawah sampai bawah. Oh, tadi tidur. Minta gendong. Aku capek kan dong. Iya, Tapi sekarang nggak capek. Sekarang nggak capek, aman. aman. Oke. Alhamdulillah sampai di bawah. Udah sampai di tempat pemeriksaan. Mas Rafid sehat ya? Aman ya? Aman. Sampai bawah. Waduh, dari pertigaan yang ke arah air terjun Ciberem. Jadi waktu istirahat si Rafid itu makan. Habis makan perutnya kenyang kayaknya ya. Terus ternyata dia ngantuk dan langsung tidur. Jadi mau nggak mau gua oper keril ke teman, ke Bang Jai, terus gua gendong dia, gendong Rafid yang bobotnya udah lebih dari keril, dari pertigaan Ciberem sampai ngelewatin danau. Jadi pas setelah ngelewatin danau dia bangun, terus gua tanya, gimana Mas, jalan aman? Ya udah, akhirnya dia bisa jalan lagi. Jadi itu alhamdulillah sampai tempat pemeriksaan si Maksi dia masih bisa jalan, kuat dan sehat, alhamdulillah. Jadi ya gitu lika-likunya. Sebenarnya gue tuh lagi nggak aman banget gitu, karena memang satu udah mulai Hujan? kiper kan, kaki gue udah mulai sakit banget gitu. Terus apa namanya pas di sebelum pos Cianjur Curug gue Telaga. Nggak, di atasnya sebelum itu. Oh, kan Yang di warung itu. Yang tempat kita pas berangkat untuk makan siang. Nah, tadi udah maghrib. Ada si cewek bisa tukang. Cewek. Ntar dulu. Bentar. Masih merinding tuh. Kawan di dalam Ya. yang Maaf. masih merinding tuh. Lanjut. Oke. Cuman gua nggak mau cerita ke siapapun, padahal gue berusaha baik-baik aja gitu. Ke siapapun mau cerita, cuman kalau yang tadi pas di Talaga gue udah cerita sama si Islam. Pas yang di sana tuh, aduh ini awalnya dan lain-lain kan kalau sananya gue ngerasa kayak gitu. Maghrib ya guys. Kuping tuh pengang men, kuping tuh pengang, wong ada. Makanya dari tadi gue ngobrol mulu sama dia, Wang, tadi kan kita ngobrol sama dia. Gue tuh ngindarin itu sebetulnya, gitu. Itu udah berasa tuh pas gue turun. Kita kan turun tuh berlima, pokoknya cowok semua kan. 2, 3, ya 4, 5, berlima. Berlima kan. Pas gue turun yang sepatu dia ketinggalan itu udah mulai apa? Tadinya kan gue udah mulai kayak jangan sampai kena lu, jangan sampai kena gitu kan. Gue duduknya di berangkatnya di belakang dia. Terus tiba-tiba yang teriak sepatu ketinggalan. Nah dia ibu-ibu ya. Akhirnya ada yang udah gue ambilin katanya gitu. Tadi kan. Nah pas itu tuh gue udah sama kayak di switch gitu pikiran gue tuh. Dalam hati sih alhamdulillah. Apa maksudnya buyar tuh. Soalnya kalau sananya gue terus difokus di situ, gue kena. Gitu. Soalnya tadi udah kuping udah pengang, terus mata tuh udah kayak perih dan apa ya, mau ngedip tapi susah itu gitu. posisinya di pos itu. Iya di pos Di pos itu. yang mereka berhenti yang kita bilang skip Kak. Tapi di dalamnya. Gue di luar. Oh, di luar. Terus kata si Riswan, lu jangan di situ, jangan di luar, di dalam. Itu gue tuh ngerasa di dalam tuh ada sesuatu. Iya, gitu. iya di dalam malah lebih seru. Di pojokan bukan sih ya? Kayak gitu. Enggak bang, shelter ruangan begini, tengah-tengah deket tembok. Lu inget nggak pas ya? Kan itu ada jendela 2. Iya yang Kita tengah. makan. Jendela kan kanan kiri. Iya. Iya yang tengah. Yang Itu si apa? ini, Yang Rafid nangis. Rafid yang tidur. Iya. Oh, di sebelah sananya. Nah ini nih gua kan datang di depan si Apip, Apip Rafid. siapa? IP. Gua pikir kan itu belok kan nggak kelihatan dong orang di Iya, dalam. iya. Gua susul dong. Break maghrib, bang Apip ngomong break maghrib. Gua kira di dalam. Gua susul, kok nggak ada. Tuh gua belum ngeliat apa-apa. Gua belum ngeliat apa-apa. Yang lu bilang 39 nih, 39 Nah, gitu. pas
Rapid sama bininya Bang Apri datang. Itu cewek gede banget. Begini. Gimana sih kayak orang rumahnya didatengin orang senyum gitu. Nah, pas Rapid gue pengen masuk, gue bilang no, kita lanjut, no, kita lanjut. Rapid malah naikkan tuh ke lantai begini nih. Itu dia mah, tahu nggak sih orang senyum begini, tapi jadi lebar begini. Iya tahu. Tapi kebuka, tapi mulutnya ini Tapi Dona masuk hitam, nggak? hitam. Tapi Dona masuk. Dona ikut Dona enggak, Dona cuma lewat bukan dia melangkah juga Dona Rapid sendiri. Rapid. Orang si Dona yang bilang Bang Apri itu di dalam. Ih, pas gue Gua masuk nggak denger dia pindah kalau- loh. Enggak gue Gue kan lihat juga kan awalnya gue di luar kan. Terus di dalam kan gue kagak mau kan ke dalam kan. 39 nih gue bilang skip yang satunya lagi. Pas gue ke dalam situ kan banyak orang kan. Dia pindah ke arah pojok Ini Bang Apri di situ. dalamnya nih Bang Apri yang lu dari atas kan. Ke belakang lagi. Bang Apri di dalamnya kok ada di dalamnya ada. Kalau gue sebetulnya dia nggak nunjukin, cuma kalau gue berasa banget di situ. Iya sih emang permulaan dari situ kita maghrib di situ soalnya Pas kita salahnya. juga maghrib di situ. Sebelum maghrib banget. Kalau kita pas Tapi lagi mungkin di bawah udah maghrib Bang. Kan kita posisinya itu. bener, kalian itu setengah 6 di situ. 40. Iya sih. Cewek-cewek itu setengah 6 di situ. Iya. Kita yang jam 6 kurang dikit ya. Ya kita Mas Maghrib. Iya kan? Kata lu Bang katanya kita maghrib di sini sih. Lu yang bilang ya? Ya bukan gue maghrib. Nah, Enggak dia pokoknya kalau situ 539. Gue inget banget dia ngomong. 539 nih. 539 nih. Satu lagi gue bilang satu Tapi lagi. kita nggak jauh ya, beda Nggak jauh. Beda 539. Iya dia ngeliat pas banget 539. Iya. Pokoknya gue tuh langsung dikaburin buyar tuh sama tadi ada yang teriak sepatu ketinggalan gitu. Akhirnya sepatu ngobrol sama dia kan. Nah, yang ini nih yang tadi pas dia bilang gimana aman kan gue udah ngerasa kan. Gue itu tidur gitu. Oh pas yang rame Pas, itu ya. pas rame gitu kan lagi nunggu banget, tiba-tiba di sebelah ada orang gue ajak ngobrol karena kayak masih ke bawah gitu loh, masih ke bawah. Terus iya kan setelah ngobrolan segala macam, terus tiba-tiba si Bang Apri nyamperin gue untuk decision itu kan. Gue sih aman Bang sama posisinya itu gue gak aman sama sekali. Dan tiba-tiba karena gue yang dari kemarin dari tadi itu masih ke bawah vibe nggak enak. Terus tiba-tiba katanya di telaga nggak boleh ngeliat atas kiri kanan, otomatis suges kan? Iya. Suges dulu kan Bikin Bang? banget suges. Suges kan? Suges parah kan? Semuanya juga pasti ngerasain. Parah. Gue pegangan loh sama dia. Bang gue juga. Gue juga gandengan dari atas deh. Kan gue lihat telaganya itu kayak cewek cantik tapi kayak sedih banget pinggir kolam gitu. Gue nggak berani sama sekali nengok. Nggak sengaja. Emang sengaja. Tapi pas kita lewat ada yang ngumpul kan? Itu ngumpul orang tapi kan itu benar. Itu Soalnya dia diem aja. Nggak negor sama sekali. Nggak negor sama sekali dia. Tapi ada headlamp. Nggak negor. Pas kita negor dia baru Negor. Soalnya pas kita lewat pertama banget tuh. Pertemuan pertama. Nengok kan Iya. begini semua. Iya. Bener nggak? Gimana? Tangannya sama semua dimegang headlamp begini. Kepalanya sama semua nih begini. Nengoknya. Iya nengoknya tuh gitu banget. Iya kan. Gue sempet ngeliat. Tapi gue nggak merhatiin. Gue nggak cuma lirik. Kalau kalian kan kalau gue memang lirik dan lihat ke atas kan memang tadi. Enggak, gue sih fokus ngeliat itu. Kalau gue sih sempet ke atas. Gue lihat cuma 2 orang terakhir. Semuanya botak. 3 orang kan? Lebih. 4 tapal 5. Dan kalian tahu postur tubuhnya itu sama semua. Rada gempa. Yes. Dan lu tahu Sama lu bohong sama gue. Tapi lu bohong sama gue berarti ya. gue nggak mau bikin Kalau bontakan gue nggak ngeliat, tapi mukanya bulat semua. Kalau gue nggak ngeliat dari rumah gue. Gue udah ngomong sama dia tadi yang ditanya orang apa. Terus dia jawabnya orang. ini dia kan mau ke pinggir situ. Aduh, dan sini kita tuh sama-sama dan gue yang gue lihat ya yang gue lihat mereka tuh pakai bajunya kaos putih atau apa putih iya, semua. putih. Terus ada carrier biru atau jas biru. Iya kan? Semuanya permisi. Iya. Kalau gue nggak nanya, tapi dia diem aja. Diem aja. Maksudnya kan biasanya dia kalau kita lewat kan, ya neng apa gimana, ini diem aja. Iya Terus doang. gue pas udah nyewat udah lama udah jauh, terus gue nanya sama dia, bang terus dia ngomong orang. Oh Ya lu nanya di tes sana ya gue bilang orang ya aneh ya. Jangan ditanya di situ. gue tuh kepikiran sampai yang gue tanya tuh gue masih kepikiran bukan sih itu orang apa. Soalnya tuh mukanya tuh begini. Sama Terus semua kan ngeliatin, yang iya. nengok kan Orang nggak nyapa, pokoknya gue langsung gini kan ya gitu kan denger nggak sih kalian nggak permisi ya kalau kita permisi kan silakan permisi iya Karena dia nggak bersuara sama sekali. Sama sekali. udah gitu nggak gerak ya Nggak gerak. Bener nggak gerak. Berarti pas Gua aja yang nggak ngelirik kelihatan dari mata itu ya begitu nggak bergerak.
Cuma gue cuma mikir Tapi yang paling kenapa bahaya tuh sebenarnya kalau itu serius. gue nggak ngeliat ke situ, tapi gue Itu yang cewek cantik itu, yang sedih. Dia lagi ngapain duduk diri? Biasa aja dia di pojok. Kalau kayak gitu kan nggak nampakin muka dia, cuma aura vibrasi yang kita rasain itu sedih banget gitu loh. Boleh percaya, boleh tidak, tapi itulah yang kami alami selama perjalanan turun. Bagi saya pribadi, saya percaya keberadaan makhluk ini ada. Tapi kembali lagi bagaimana kita memanajemen pikiran kita agar kita tetap fokus dalam sebuah pendakian. Pelajaran yang bisa saya ambil adalah dalam perjalanan entah naik atau turun gunung, jika memang sudah waktunya azan maghrib, lebih baik berhenti sejenak dimanapun tempatnya. Dan juga bagi perempuan, baiknya tidak memaksakan mendaki ketika sedang haid.